Masih di Kompas Pagi, Saudara, Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan 6 saksi terkait dugaan pemerasan ini. Salah satunya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi menambahkan berdasarkan hasil gelar perkara, status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Polisi segera mengeluarkan surat untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti. Adapun pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Sementara itu, foto pertemuan pimpinan KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang beredar luas, termasuk yang akan digali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Foto yang diduga terjadi di sebuah gedung olahraga di Jakarta Barat itu masuk materi penyidikan dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo terkait kasus korupsi di Kementan. Foto yang beredar, Ketua KPK Firly Bahuri sedang berbincang dengan Syahrul Yassin Limpo mengenakan baju olahraga di dalam sebuah ruangan. Buntut dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan, menghormati hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aduan itu sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Sehingga ditunggu saja proses ini dengan tidak menyampaikan opini tanpa didasari fakta. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengakui dirinya rutin bermain bulu tangkis 2 kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Namun Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang $1 miliar. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu kan, bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya katakan itu adalah tidak pernah. Kini foto pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tengah didalami polisi dan menjadi salah satu yang direkomendasikan penyidik dalam gelar perkara kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi hari ini. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkininya melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Asri Gunawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjadi ke tahap penyidikan. Akibat kemarau panjang, sejumlah daerah di Indonesia mengalami kekeringan hingga sulit mendapatkan air bersih. Buat Anda, saudara yang suka berkreasi dan berkesenian menggunakan kertas, hari ini kami juga akan menghadirkan komunitas Ichinogami. Halo, selamat pagi saudara. Berjumpa kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, biru-biru secerah langit pada pagi hari ini. Waduh. Untungnya hari ini terlihat cukup biru langitnya ya. Makanya ini juga masyarakat di sekitar tempat kami live hari ini juga banyak yang kemudian beraktivitas memanfaatkan mungkin udara yang masih belum terlalu buruk gitu ya. Kalau siang dan sore banyak kendaraan biasanya kan ini. Agak batuk nih. Okta juga agak batuk ya? batuk sedikit. Iya, saya beberapa hari lalu juga batuk-batuk. Kan? Semoga cepat sembuh Okta ya. Iya, terima kasih Anda. Semoga sehat selalu ya Anda. Amin. Nah, saudara, kami sendiri sekarang berada di Taman Cempaka. Taman Cempaka, berada di Cipayung, Jakarta Timur. Dan hari ini kita akan live sama siapa, Okta? Sama salah satu komunitas, karena kan kalau sekarang nih lagi ada festival taman, ini diselenggarakan oleh Ayo ke Taman. Jadi di sini ada berbagai macam komunitas, ya Anda dan juga saudara, dan salah satunya adalah komunitas Ichinogami. Ichinogami, kalau mungkin Anda pernah dengar ya, kesenian melipat kertas di Jepang itu kan namanya origami. Origami. Nah, kalau ini namanya Ichinogami, ini menggunakan bukan kertas biasa tentunya, nanti kita akan lihat kertasnya apa. Cuman ini benar-benar lucu dan unik, tak? Kenapa? Karena kertasnya ini dibentuk menjadi bentuk-bentuk 3 dimensi yang tadi saya ngintip-ngintip dari sini, ini bentuknya berbagai macam. Iya. Nggak cuma kendaraan-kendaraan kecil, tapi juga sampai beberapa ada robot. Bentuk, yang agak besar tuh kayak robot, kemudian juga roket. Nah, tuh. Benar. Nanti kita mau coba bikin juga kali ya, biar nggak cuma nontonin doang, jadi harus ngerasain juga. Susah nggak sih bikin Ichinogami gitu? Sebagai Anda juga yang mungkin ingin mencoba kesenian melipat kertas begitu ya, karena kan mereka ini dikenal dengan paper craft expert. Jadi ahli-ahli pelipat kertas membentuk sebuah objek begitu ya. Nanti kita akan coba dalami juga bagaimana caranya, yang pasti Okta juga akan coba untuk melipat dan membuat suatu karya seni ya. Wah, betul sekali. Nanti kita akan coba tanya lebih dalam. Kemudian juga bagi Anda yang mungkin belum ada aktivitas pagi hari ini di dekat di daerah Cipayung, Taman Cempaka ini Anda bisa langsung datang ke sini karena ini aktivitasnya banyak dan memang diselenggarakan tadi oleh Ayo ke Taman. Ayo ke Taman. Ya, jadi jangan ragu-ragu, cepat kesini, nontonin kita kali ya. Pede banget. Pede banget. Oke, sebelum ke sana tentunya kita seperti biasa ada sejumlah berita yang akan kami hadirkan kepada Anda untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Yang pertama, kami akan mengupdate dulu ini terkait dengan sebuah gudang penyimpanan pakan ternak, saudara, di Makassar, Sulawesi Selatan yang terbakar pada Sabtu malam tadi.
Gudang pakan ternak yang dipenuhi bahan mudah terbakar ini saudara membuat api dengan cepat membesar. Petugas Damkar Kota Makassar langsung menerjunkan 7 unit truk pemadam ke lokasi. 2 unit alat berat juga dikerahkan untuk membongkar isi gudang. Api baru bisa dikendalikan 1 jam kemudian dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait. Titik api sudah bisa dikendalikan, namun untuk korban materialnya semata dalam lidik. Adapun penyebabnya juga masih dalam lidik apa penyebabnya. Namun saat ini kondisi dan situasi lokasi kebakaran sudah bisa dikendalikan oleh para personil pemadam kebakaran. Kebakaran saudara juga terjadi di gudang pengolahan kertas di Kabupaten Sidoarjo pada Sabtu malam. Kurangnya pasokan air menjadi kendala pemadaman api. Gudang yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk itu ludes terbakar. Peristiwa terjadi setelah para karyawan pulang. Seluruh isi gudang, truk, serta atap gudang pengolahan kertas yang berada di sisi jalur penghubung antara Surabaya dan Mojokerto ini tak dapat diselamatkan. Lantaran api dengan cepat menjalar ke seluruh gudang karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun sempat terjadi kemacetan di kawasan ini. Yang saya lihat tadi kejadian ada kardus dan 1 mobil pickup yang sudah terbakar. Truk ya? Saya lihat kardusnya sebagian besar ya 90%, kurang lebih 90% terbakar. Berarti belum tahu penyebabnya? Belum tahu penyebabnya. Saya nggak ada karyawan yang di dalam Pak kebakar? Menurut info yang beredar itu karyawannya sudah pulang semua. Sudah pulang semua, jadi kosong Pak ya? Ya. Informasi selanjutnya, saudara, polisi memeriksa kurang lebih 6 perusahaan ini yang lahannya diinformasikan terbakar di beberapa wilayah di Sumatera Selatan hingga mengakibatkan kabut asap di Palembang. Kebakaran lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, saudara, yang meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga Ogan Ilir mengakibatkan kabut asap di Palembang kembali pekat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel memeriksa 6 perusahaan yang lahannya masih terbakar hingga saat ini. Dalam penyelidikan yang dilakukan, polisi menyebut api berasal dari lahan konsesi milik 6 perusahaan. Menurut polisi, ada 1 perusahaan yang eskalasi kebakaran di lahannya terus meluas di Oki, namun sudah lama pailit. Polisi memastikan proses hukum tetap berjalan dengan beberapa pasal yang diterapkan. Salah satunya ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 7,5 miliar rupiah. Sudah kita lakukan pemanggilan, ada salah satu juga perusahaan yang sudah pilot ya, sudah pilot. Nah itu yang sampai sekarang memang terjadi kebakaran terus. Karena dari pihak perusahaan sudah tidak ada lagi, dia sudah beralih penguasaan kepada kurator. Ini nanti lagi kami dalami dengan ahli ya, untuk pertanggungjawaban kurator selaku yang mengamankan aset. Berikutnya, saudara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengklaim asap dampak kebakaran hutan dan lahan tak sampai melintas ke negara Malaysia maupun Singapura. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Sumatera mulai mengkhawatirkan. Tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dalam negeri, pemerintah Malaysia juga telah mengirim surat ke pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah kabut asap lintas batas yang berdampak pada negara mereka. Menanggapi hal itu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengklaim asap dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tak sampai melintas ke negara lain. Hasil tersebut didapat berdasarkan temuan dari data ASEAN Specialized Meteorology Center atau ASMC serta data BMKG. Itu
tidak terdeteksi adanya asap lintas batas. Memang ada konsentrasi asap pekat di lokasi di mana terjadi kebakaran hutan, khususnya di daerah Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Ada potensi, tapi memang berdasarkan data itu belum ada, karena itu pasti akan ada alert atau akan ada indikasi. Kita akan diinformasikan baik oleh Himawari maupun oleh ASMC kapan lintas batas asap. Kondisi kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Purwantoro di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi, Purwantoro. Jadi seperti apa per pagi ini kondisi udara di Palembang, Sumatera Selatan? Kemudian juga sejauh mana penanganannya karena memang kondisi udara yang kian mengkhawatirkan di sana. Oh baik, Palembang memang saat ini pada kondisi level udaranya berada pada sangat tidak sehat. Artinya memang kondisi udara di Palembang sangat berpengaruh pada kesehatan warganya, sehingga pemerintah Kota Palembang saat ini melakukan upaya untuk pencegahan peningkatan kasus ISPA di Palembang. Salah satunya dengan sejak pekan lalu melakukan sekolah daring untuk tingkat SD sampai SMP. Kemudian menghimbau masyarakatnya untuk beraktivitas di luar ruang menggunakan masker, terutama di jalan-jalan raya atau ruang-ruang terbuka. Dan pemerintah Kota Palembang juga sudah menyiapkan posko-posko yang dipusatkan di sejumlah puskesmas untuk mengantisipasi laporan atas dampak dari asap yang menimbulkan gangguan kesehatan. Sementara penanganan karhutla untuk terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang masih terbakar kini kian dimasifkan. Salah satunya dengan penambahan heli waterbombing untuk membantu pemadaman di area-area yang sukar dicapai oleh tim darat. Kemudian penambahan personil dari Kodam 2 Sriwijaya sebanyak 350 prajurit, dan teknologi modifikasi cuaca juga sudah dilakukan kembali hingga tanggal 12 Oktober karena ada potensi-potensi awan hujan yang ada di Sumatera Selatan. Demikian. Ya, sejumlah kebijakan sudah diambil pihak terkait di sana. Tentu kita harapkan ini kondisi udara tidak hanya di Palembang ya, tapi di seluruh daerah di Indonesia membaik. Terima kasih Purwantoro, jurnalis Kompas TV langsung melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, saudara, 1 orang tewas dan seorang lainnya luka berat dalam bentrokan antara warga dan polisi pecah di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Korban tewas diduga terkena tembakan saat warga kembali menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 segera menyediakan kebun plasma. Itu kini sudah memasuki hari ke-23. Bentrok menyebabkan seorang warga tewas diduga tertembak, sementara lainnya mengalami luka berat. Warga menuntut perusahaan perkebunan untuk memenuhi kewajibannya kebun plasma untuk warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang hingga kini tidak kunjung terrealisasi. Polda Kalimantan Tengah menyebut tidak ada personel polisi yang menggunakan peluru senjata tajam. Namun demikian, polisi kini tengah menyelidiki tewasnya warga yang diduga tertembak senjata peluru tajam. Dan informasi berkaitan dengan korban tentunya nanti kita akan update di sana, apakah itu luka dan sebagainya. Nanti kita pastikan. Yang tentunya anggota kami dari Polres Sabara dan Brimob tidak dibekali dengan senjata tajam ataupun dengan peluru tajam. Sabara dan Brimob dibekali dengan gas air mata, peluru hampa dan peluru karet. Itu yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih.
Sementara itu, Walhi menyayangkan tindakan represif polisi saat terjadi bentrokan warga di Seruyan. Menurut Walhi, ini menjadi catatan buruk bagi aparat keamanan dalam pengamanan di Seruyan. Setidaknya ada 3 orang yang terkena tembakan, di mana 1 orang dipastikan meninggal dunia di lokasi, 1 orang dalam keadaan kritis dan juga masih berada di lokasi, dan 1 orang kita masih belum tahu kondisi terbarunya karena dilarikan ke rumah sakit seperti itu. Ini menjadi catatan buruk khususnya untuk aparat keamanan dalam mengawal aksi massa yang ada di Kalimantan Tengah, mana sebagian besar aksi-aksi massa yang dilakukan oleh warga ini adalah untuk menuntut hak-hak mereka yang dirampas dan tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kita ke sorotan lain, saudara pemuda bernama Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur, sempat histeris ketika mengantarkan korban ke rumah sakit. Dalam video terlihat Ronald bersender di mobilnya dan menangis histeris saat petugas rumah sakit berusaha untuk mengecek atau memeriksa kondisi korban. Sebelumnya, Ronald sempat meninggalkan korban di basement apartemennya dan baru membawa korban ke rumah sakit setelah ditegur pihak keamanan apartemen. Berdasarkan hasil otopsi, korban mengalami luka dan memar di sejumlah bagian tubuhnya akibat penganiayaan dan diduga ditabrak mobil oleh tersangka Ronald. Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Kuasa hukum Andi nih saudara, korban penganiayaan yang dilakukan anak anggota DPR RI berencana melaporkan Polsek Lakar Santri ke Propam Polda Jatim. Menurut kuasa hukum keluarga korban, Kanit Reskrim sempat mengeluarkan pernyataan jika korban tewas akibat sakit dan tidak ada tanda kekerasan. Keluarga lewat kuasa hukum juga akan melaporkan tersangka RT terkait laporan palsu saat meminta surat kematian di Polsek Lakar Santri. Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan. Jadi di Lakar Santri itu sudah menjadi catatan bagi kami. Kami pun juga akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap hal tersebut. Tentunya itu menjadi catatan juga bagi kepolisian, karena kami sangat kecewa dengan pernyataan Pak Kapolsek di media yang mengatakan bahwasanya tidak ada penganiayaan atau penyakit, karena itu mendahului proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Itu memang harus dilaporkan ke Propam, kami akan laporkan ke Propam, tapi kami juga akan kaji terkait adanya dugaan laporan palsu maupun dugaan obstruction of justice. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan Saudara. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya akibat kemarau panjang sejumlah daerah di Indonesia mengalami kekeringan hingga sulit mendapatkan air bersih. Optik Melawai. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal. Rasanya lebih enak. Enak. Mie oven. Sehat, enak lagi. Solar The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu.
Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta pada 5 Oktober 2023 melakukan evaluasi atas sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP dan penggunaan aplikasi Jak Aksi, aplikasi eksekusi PTUN Jakarta. Tim SMAP di PTUN Jakarta dibentuk pada 25 Juli 2023 yang beranggotakan Ketua Pengadilan Unun Pratiwi, Ketua PTUN Jakarta, selaku manajemen puncak, Joko Stiono, Wakil Ketua PTUN Jakarta, selaku Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan, FKAP, Muhammad, Panitera PTUN Jakarta, selaku Wakil FKAP, dan Ono Haryono, serta Bagus Nur Hadi Wijoyo, selaku Sekretaris FKAP. Tim tersebut bertugas untuk memastikan pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan dengan baik dan lancar. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dimaksud diantaranya memastikan SMAP termasuk kebijakan dan sasaran ditetapkan, diterapkan, dipelihara, dan ditinjau secara cukup untuk mengatasi risiko penyuapan. Pelaksanaan SMAP di Jakarta merupakan bagian implementasi dari Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung SMAP, kami juga telah mengembangkan aplikasi Jak Aksi, sebuah aplikasi untuk para pihak yang akan mengajukan permohonan eksekusi. Aplikasi ini akan mempermudah para pencari keadilan mengawasi proses berjalannya eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sementara itu, Inspektur Wilayah 4 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ahmad Zainullah menyatakan dalam evaluasi SMAP dan penggunaan aplikasi Jak Aksi, pihak Bawas Mahkamah Agung terus mengawasi dan mengevaluasi jalannya sistem manajemen anti penyuapan yang berjalan di PTUN Jakarta. Penilaian dilakukan selama 5 hari, mulai dari tanggal 2 hingga 6 Oktober 2023. Kami dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat tugas nomor 930 tahun 2023
mendapat tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Di mana pada tahun yang lalu, alhamdulillah dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara meraih sertifikat SMAP. Nah, sekarang masuk tahun yang pertama untuk kita melakukan evaluasi apakah pelaksanaan SMAP itu masih berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP PTUN Jakarta juga terdiri atas tim internal auditor, tim pembangun integritas, dan tim dokumen kontrol. Semuanya secara keseluruhan bekerja dan berkoordinasi bersama, mewujudkan praktik pengadilan yang bersih, bebas suap, dan anti korupsi. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Selanjutnya informasi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara, kemarau yang mengakibatkan sejumlah sumur warga di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat mengalami kekeringan. Nah, BPBD setempat terpaksa memasok air ke nagari-nagari untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Kekeringan sudah sampai dua bulan. Semenjak 2 bulan ini kekeringan, cuaca panas dan sumur kekeringan. Warga berbondong-bondong mandi di daerah sungai. Tak hanya di wilayah Sumatera yang dilanda kekeringan, Saudara, warga di Indramayu, Jawa Barat juga mengalami kesulitan air bersih. Kita pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono. Selamat pagi, Fadli. Apakah bantuan air bersih ini sudah terdistribusi dengan baik? Lalu bagaimana langkah dari Pemda setempat untuk bisa mengatasi kemarau panjang ini? Pemirsa Kompas TV di mana berada, bahwa sejak terjadinya cuaca El Nino yang terjadi di Kabupaten Indramayu khususnya, bahwa di sejumlah wilayah di Kabupaten Indramayu mengalami kekeringan dan kesulitan atau mengalami kesusahan untuk mendapatkan air bersih. Nah, untuk dari pantauan di lapangan bahwa pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa, diantaranya ada 9 desa yang mengalami kesulitan air bersih untuk kebutuhan mandi, cuci, dan lain-lainnya. Hingga saat ini juga pemerintah kabupaten masih melakukan pendistribusian sebanyak 4 hingga 18.000 liter per hari untuk satu desa yang mengalami kekeringan atau kesulitan air bersih. Untuk upaya dari pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengantisipasi hingga terjadinya cuaca El Nino yang diprediksi pada akhir bulan ini, pemerintah Kabupaten Indramayu terus melakukan upaya-upaya, diantaranya adalah untuk selalu membenahi saluran PDAM yang ke rumah-rumah pelanggan yang khususnya di Kecamatan Kerangkeng, terus di sejumlah desa-desa lainnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Indramayu juga melakukan pendistribusian air secara rutin di setiap desa yang kesulitan air dalam 1 minggu, kurang lebih 2 hari atau 3 hari sekali. Okta. Jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono melaporkan langsung terkait dengan kekeringan yang melanda wilayah Indramayu, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita ke sorotan lain, Saudara. Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Krimsus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan 6 saksi terkait dugaan pemerasan ini.
Salah satunya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi menambahkan berdasarkan hasil gelar perkara, status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Polisi segera mengeluarkan surat untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti. Adapun pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Di tengah isu penyidikan tadi, saudara, foto pertemuan pimpinan KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar luas, termasuk yang akan digali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Foto yang diduga terjadi di sebuah gedung olahraga di Jakarta Barat itu masuk materi penyidikan dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo terkait kasus korupsi di Kementan. Foto yang beredar, Ketua KPK Firly Bahuri sedang berbincang dengan Syahrul Yassin Limpo mengenakan baju olahraga di dalam sebuah ruangan. Buntut dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan, menghormati hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aduan itu sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Sehingga ditunggu saja proses ini dengan tidak menyampaikan opini tanpa didasari fakta. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengakui dirinya rutin bermain bulu tangkis 2 kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Namun Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang $1 miliar. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu kan, bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakin itu adalah tidak pernah. Kini foto pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tengah didalami polisi dan menjadi salah satu yang direkomendasikan penyidik dalam gelar perkara kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda saudara, jangan lewatkan berita politik dari 3 baca pres. Ada baca pres Anies Baswedan yang bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, juga Prabowo Subianto yang bertemu dengan relawan setia, dan Ganjar Pranowo yang mampir ke pameran kerajinan UMKM Inacraft. Hanya di Sapa Indonesia, akhir pekan sesaat lagi. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot.
produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Si kecil flu disertai batuk. Carborex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Carborex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Carborex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara memecahkan rekor dunia, yakni penggunaan topi anyaman khas etnik Dayak Malinau yang digunakan serentak oleh 20.800 peserta karnaval. Pemecahan rekor ini berlangsung pada pembukaan Festival Kebudayaan Irau ke-10, sekaligus perayaan Hari Jadi HUT ke-24 Kabupaten Malinau. Dibuka oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Festival Budaya Irau ke-10 dan perayaan HUT ke-24 Kabupaten Malinau tahun 2023 mencatatkan rekor penggunaan saung atau kedabang terbanyak di dunia. Berdasarkan catatan perwakilan Museum Rekor Indonesia, terdapat 20.800 saung berbagai ukuran yang digunakan dalam karnaval pembukaan Irau Kabupaten Malinau. Saung atau kedabang sendiri merupakan topi anyaman dari daun nipah atau pandan yang merupakan kerajinan tangan khas masyarakat Dayak di Malinau. Umumnya, topi anyaman ini digunakan masyarakat dalam aktivitas sebagai penghalang panas. Irau sendiri merupakan event festival budaya 2 tahunan yang rutin diselenggarakan Kabupaten Malinau sebagai bentuk rasa syukur atas pembangunan yang terlaksana di Kabupaten Malinau. Adalah syukur, sebuah ucapan syukur ya, masyarakat Kabupaten Malinau atas usia ya, Kabupaten Malinau yang telah berumur 24 tahun. Oleh sebab itu Irau ini ya,
sebagai bentuk sukacita ya, kita sebagai masyarakat yang hidup ya di bumi Intimung ini, yang membangun bumi Intimung ini, yang membangun Malinau ini, yang merawat dan menjaga ya bumi ini ya, sehingga kita bisa merasakan pembangunan demi pembangunan itu ya semakin lebih baik ya. Nah, Irau itu sebagai bentuk sukacita ya terhadap apa yang diberikan Malinau kepada masyarakat Malinau itu sendiri. Event yang terselenggara selama 7 Oktober hingga 26 Oktober ini nantinya akan menampilkan tradisi maupun budaya dari 11 etnis asli Malinau dan 14 paguyuban yang ada di Malinau. Satu kegiatan yaitu kegiatan pemecahan rekor dunia penggunaan saung. Ya, tadi dihitung oleh Muri 20.800 pengguna yang melakukan kegiatan di pagi hari tadi, dan luar biasa kekompakan dari masyarakat, harmonis dari masyarakat, kemudian kebersamaan ya untuk mencapai suatu yang diinginkan yang luar biasa. Semangat kebudayaan ini juga diharapkan dapat melestarikan budaya sehingga kehidupan masyarakat yang harmonis dapat terwujud. Tim Liputan, Kompas TV Malinau, Kalimantan Utara. Kita ke sorotan lainnya di Sapa Indonesia Akhir Pekan Saudara. Presiden Joko Widodo menghadiri Rapimnas dan konsolidasi akbar Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi di Istora Senayan, Jakarta. Rapimnas ini untuk memutuskan arah politik Samawi di Pilpres 2024. Samawi ingin presiden selanjutnya bisa meneruskan program Jokowi demi kesejahteraan rakyat. Presiden Jokowi mengingatkan para anggota Samawi untuk tetap menjaga kerukunan bila ada perbedaan pilihan di Pilpres nanti. Jangan sampai karena beda pilihan menjadi tidak rukun. Jangan sampai karena beda pilihan kita tidak bersatu. Biasa beda pilihan itu. Kadang-kadang pemimpinnya sudah bareng-bareng makan siang bareng, makan malam bareng, ngopi-ngopi bareng, yang di bawah masih ribut. Ini yang harus kita hindari, karena sekali lagi pemilu itu setiap 5 tahun ada. Sementara itu, Saudara, bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dielu-elukan oleh relawan setia Prabowo di Hotel Kartika Chandra. Anies Baswedan menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, sedangkan Ganjar berkunjung ke pameran UMKM. Saudara, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dielu-elukan oleh relawan setia Prabowo di Hotel Kartika Chandra. Deklarasi relawan setia Prabowo ini untuk memberikan dukungan kepada Baca Pres Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024. Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan dari relawannya dan mengaku siap untuk memimpin Indonesia dalam memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Walaupun saya merasa tidak pantas sebenarnya, saya manusia biasa. Saya manusia biasa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi saya siap. Dan saya bersedia terus berjuang demi keadilan, demi kesejahteraan, demi kemakmuran. Saya bersedia. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024 juga datang dari sekelompok pemuda yang menamakan diri relawan Prabowo, yakni Indonesia Maju, atau kami revisi sudah, yang menamakan diri mereka relawan Prabowo Yakin Indonesia Maju.
Mereka menggelar diskusi publik membahas siapa calon wakil presiden untuk Prabowo di Pilpres 2024. Hadir pula dalam diskusi tersebut dari kalangan pengusaha. Selepas diskusi publik, relawan Yakin Indonesia Maju mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, sebagai sosok yang tepat untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Sementara itu, menurut kalangan pengusaha, jika berduet, Prabowo dan Yusril akan mampu membawa Indonesia lebih maju dengan segala pengalaman dan integritas yang dimiliki. Pertama, kalau kita lihat ya dari sisi elektoral Pak Prabowo kan sudah cukup baik ya. Nah sekarang ini memang diperlukan pendamping yang bisa komplementari ya dengan gagasan dan program beliau. Apalagi kalau beliau misalnya Pak Prabowo ini berbicara mengenai keberlanjutan, pembangunan, stabilitas ya. Nah salah satu sosok calon wakil presiden yang tepat ini adalah Prof. Yusril ya, dengan segala pengalaman yang beliau miliki. Sementara itu, saudara, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu dengan wakil presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan, Anies Baswedan minta saran terhadap JK mengenai isu perekonomian hingga ketimpangan, serta mengenai pengalaman JK saat menjadi wakil presiden. Jadi kita membicarakan hal-hal kebangsaan kita, sama dengan apa yang saya bicarakan dengan Puan dengan Prabowo. Tapi ini lebih mendetail lah apa yang kita mesti lakukan untuk bangsa ini, dan tentunya juga melihat ke depan apa yang baik, karena Pak Anies dengan teman-teman ini pejuang untuk kita semua. Nasib kita ditentukan oleh salah satu daripada tiga ini, dan semuanya penting, ya kan, seperti itu. Kan berbicara masalah kebangsaan, pas kita bicara masalah kebangsaan itu mulai dari soal perekonomian, kemudian persoalan ketimpangan, bagaimana menjaga kemandirian. Jadi diskusi panjang, termasuk juga pengalaman-pengalaman ketika Pak JK mengikuti pemilu, Pilpres, yang tadi beliau sampaikan sudah 3 kali. Jadi diskusinya ke banyak hal. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengunjungi pameran kerajinan UMKM Inacraft yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, saudara. Dalam kunjungannya ini, Ganjar memuji kualitas UMKM di pameran Inacraft karena produk-produk UMKM semakin bervariasi dan juga berkualitas. Mereka rata-rata seperti semua sudah dikurasi, kualitasnya sudah bagus dan kemudian produknya bagus. Ya, sebenarnya kita juga bisa mengonlinekan mereka, ya, mengonlinekan mereka, memfasilitasi mereka agar bisa masuk pasar dunia. Peran pemerintah menjadi begitu penting. Kita dorong, kita proteksi, terus kemudian hakinya kita proteksi juga, sehingga ini bisa laku. Dan kalau sudah mendunia, ya kita harus masuk pasar dunia juga. Jangan kemudian kita jadi pemain lokal terus, kita serbu. Usai jeda, saudara dan juga Yanda, kita akan ajak Anda, terutama yang suka berkreasi dengan papercraft, untuk seru-seruan bareng komunitas Ichinogami. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen.
Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerol, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin, olesin Zoralin. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series. Nikmat otentiknya Pangzoku. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Yeay, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Betul sekali. Yang kita tunggu-tunggu nih Anda. Ini dia, kita sudah bersama dengan teman-teman dari komunitas Ichinogami. Di sebelah saya ada Mbak Ri, kemudian di sebelah Okta Mas Rauf. Mas Rauf ini sebagai founder ya. Yes. Nah, kalau Mbak Putri ini salah satu member ya. Oke, sejauh ini membernya udah berapa banyak Mas Rauf? Saat ini membernya sih lumayan banyak sih, tersebar juga di Jakarta, di cuma di Jakarta ya? Beberapa kota di Indonesia juga gitu. oke. Dan rencananya kita lagi mau ekspansi juga, bahkan ke luar negeri ceritanya. Keren juga tuh. Iya, karena mau menyebarkan informasi tentang budaya Indonesia, tentang Indonesia juga ke mancanegara. Mantap. Oke. Gitu. Kalau Mbak Putri berarti sebagai? Saya membernya dari Ichinogami atau komunitasnya namanya Perikertas. Perikertas. Oh, itu artinya ya Mbak ya? Kalau Ichinogami kita lebih ke profesional timnya, kalau komunitasnya namanya Perikertas. Oh, komunitasnya Perikertas, tapi keseniannya adalah Ichinogami. Betul banget. Awalnya gimana tuh Mas Rauf? Yes. Kenalan sama kesenian ini, kemudian bikin nama Ichinogami, atau emang keseniannya namanya Ichinogami ya? Iya, jadi gini ceritanya, dulu tuh memang kita nggak tahu nih namanya adalah Ichinogami, itu nama yang kami karang sendiri istilahnya. Tapi dari bahasa Jepang. Ichi itu artinya satu, no itu kata sambung, gami itu dari kami atau kertas. Kertas. Ya, kayak jadi, origami ya? Kayak origami. Tapi kalau Ichinogami itu satu bentuk kertas. Oh gitu. Jadi seni membentuk kertas. Oh, seni membentuk kertas ya? Iya, jadi awalnya suka banget sama kayak ngelipet-lipet. Terus ayah juga bawa hadiah dulu dari mancanegara, balik ke Indonesia, itu kayak
kok ada kayak dirakit-rakit gitu loh gitu. Kan dulu masih jarang banget. Nah, pas kesini-sininya pas udah kuliah, udah tahu ternyata bisa bikin sendiri dan akhirnya sejak kuliah ya? Pas kuliah dulu banget dulu. Nah, terus dulu banget ya di bold. Dulu banget. Kita tidak usah sebut dulu banget pas kuliah gimana tuh? Tidak usah sebut tahunnya. Jangan dulu banget. Nah, jadi keseringan main kertas, terus main dirakit-rakit segala macam, akhirnya bikin satu thread di salah satu forum internet di Indonesia. Akhirnya booming. Gitu. Akhirnya kita bikin, yaudah deh kita bikin komunitas aja deh, seru-seruan gitu. Akhirnya sampai sekarang komunitasnya berkembang, lumayan luar biasa nih teman-teman di Indonesia juga. Sampai sekarang member kita di 21.000 orang. 21.000 orang? 21.000. Luar biasa juga ya. Dan itu terdata karena memang aktivitasnya nggak selalu atau melulu harus luring gini ya. Betul. Ini waktu apalagi pas pandemi COVID-19 kemarin mungkin bisa ada aktivitas yang daring juga. Betul. Dan itu memang kita terbantu banget sama forum internet. Jadi ketika di forum internet kita kebantu tanpa batas, tanpa ruang waktu. Itu banyak teman-teman yang ikutan, jadi mengunduh sendiri, terus sharing hasil karya, kita berbagi tips dan trik juga bagaimana cara mendesain, cara merakit, bahkan cara merawat. Gitu. Oh iya harus dirawat harus juga dirawat ya. juga. Betul. Tapi ada kesulitan nggak sih kalau dilihat kan misalnya yang belum jadinya nih yang itu tuh Mbak. Yang belum jadi. Ini tuh dia. Kayak kalau misalnya kita ngerakitnya yang sederhana kayak kotak makan gitu nggak sih? Kayak buat selamatan gitu kan. Kalau saya dari itu kayak gitu, karena terus dulu jadi main kotak. Tamiya, jadi kayak Tamiya itu awal-awal harus di apa namanya ya? Dipotek-potek Soalnya dulu. kan kita harus membayangkan kalau yang ini bagian yang nomor 1 ntar kemana, ntar jadi apa gitu. Susah nggak sih? Betul. Sebetulnya sih dari tingkat kesulitan kita selalu bilang kalau tingkat kesulitan bikin papercraft itu cuma 2. Tingkat kesulitan yang mudah sama mudah-mudahan. Gitu. Berarti nggak ada yang sulit kok ya. Nggak ada yang sulit, bener positifnya di situ nggak ada yang sulit. Sampai yang sorry nih Mas, yang berbentuk astronot dan roket ini. Ini mudah-mudahan. Ini mudah-mudahan. Tapi tingkat kesulitan sebetulnya masih medium lah, masih pertengahan. Ada lagi sebetulnya yang lebih sulit. Karena tingkat kesulitan itu bukan hanya dilihat dari ukuran, tapi juga potongan-potongannya sama jumlah dari potongan-potongan kertas yang dari desainnya. Nah, Mbak Putri sendiri gimana pengalamannya selama ini bergabung dalam komunitas Ichinogami? Udah dari tahun berapa? Saya gabung di Perikertas atau Ichinogami dari 2013. Udah lama kurang lebih 10 tahun ya, gitu. Dan dalam 10 tahun ini belajar papercraft dari yang awalnya cuma yang easy, nah sekarang udah mulai bisa nih bikin yang medium. Tapi belum yang advance sih. Medium tuh yang kayak apa nih mediumnya? Mediumnya kayak gimana nih? Ini mirip banget sih nih. Mohon maaf, bukan ya. Yang ujung sama yang ini bukan ya? Itu bukan ya. Itu bisa di. Tapi bisa loh kita bikin dari kertas. Bisa. Itu maksudnya medium lah ya. Ya, karena harus agak. Kalau shapingnya bentuknya hampir mirip sama aslinya, itu masuknya udah medium sama advance level gitu. Oke. Kalau yang ini berarti masih yang mudah ya? Kalau yang kucing ini? Ya ini yang easy. Kalau kita bilangnya entry level. Entry level. Oke. Nah kalau sebentar, itu tadi dari 2013 ya. 10 tahun. Berarti kalau Ichinogami sendiri komunitasnya Perikertas juga dari kapan sih Mas? Jadi kalau untuk komunitasnya sendiri saya bikinnya itu dari 2009. 2009 itu sudah terbentuk komunitas, tapi inisiasinya jauh sebelum itu. Jauh sebelum 2009 itu inisiasi pembentukannya. Tapi pada dasarnya kita pengen bikin ada komunitas yang bikin kita jadi gabung bareng, belajar bareng, sharing bareng, cari tahu gimana sih cara bikin papercraft, terus bikin orang-orang juga senang, dan kita menyebarkan informasi ini secara menyenangkan. Betul. Oke. Itu dia ya. Ini manfaatnya apa Mas kira-kira? Kalau buat anak-anak terutama ya? Banyak anak-anak tadi yang ikut. Macam-macam. Jadi kalau manfaat itu sebetulnya kita bagi nggak cuma buat anak-anak aja gitu. Tapi saya jelasin pertama kalau buat anak-anak itu buat ngelatih motorik halus. Pasti. Gitu, pasti. Sama buat belajar 3D lebih awal. Jadi kita nih konsep seperti ini adalah konsep 3D yang bisa yang diperoleh dari papercraft.
kalau misalnya kita kayak belajar 3D dari komputer itu sedikit berbeda dengan ini. Karena kalau ini kan kita touch langsung nih, pegang langsung bentuknya kotak kayak gimana, segitiga kayak gimana, kubus kayak gimana, itu udah nyentuh langsung. Lalu yang kedua buat ngurangin waktu gadget sebetulnya. Nah, itu ya setuju deh. Itu kalau itu. Biar konsen gitu ya. Betul, biar konsentrasi juga. Nah, terus kalau buat yang remaja nih bisa buat bahan koleksi. Oh iya ya? Gitu, bahan koleksi. Misalnya saya suka banget sama robot-robotan yang gede, tapi saya nggak mampu untuk beli. Gitu ya, kita tinggal bikin aja dari paper. Nah, ini kalau dilihat di belakang juga. Ini kan salah satunya kan, Mas? Salah satunya. Tapi selain ini kita juga pernah bikin yang 2 meter, 3 meter. Iya. Setinggi saya dong 2 meter berarti. Wow, tinggi sekali Anda. Nah, itu bahannya kertasnya apa khususnya Mas? Sama Mas. Kurang lebih sama, tapi perbedaannya hanya di ketebalannya saja. Apa sih nama kertasnya? Nama kertasnya apa nih? Kalau nama kertas yang paling sering kita pakai adalah jasmine paper. Jasmine paper. Jasmine paper. Nah, terus kedua kita kalau untuk yang bikin yang besar-besar, kita pakainya ivory. Oke. Gitu. Dari ivory, kalau misalnya teman-teman yang di rumah mungkin taunya kertas karton. Oh gitu. Atau kalau Itu misalnya sering saya dengar pas kesenian dulu tuh. Kalau misalnya teman-teman mau coba mau mendaur ulang sesuatu, kalender aja. Kertas kalender. Itu kertas ivory itu ya? Bukan, ya? kertas kalender itu banyak banget, ada art karton, ada art paper, macam-macam. Tapi untuk ketebalannya mirip-mirip dengan kertas kalender. Nah, Mbak Putri sendiri selama ini udah 10 tahun yang benar-benar dirasakan, kenapa masih awet dan setia juga di komunitas ini tuh apa sih? Ya, selain yang tadi Mas Rauf sampaikan bahwa papercraft tuh sebetulnya buat stress healing, Mas. Stress healing ya? Stress healing, dan bahkan di komunitas kita 90% tuh isinya adalah orang dewasa. Oke. Iya. Orang dewasa. Stress healing. Jadi kalau udah penuh dengan rutinitas, nah salah satu untuk biar nggak stres itu yang ngerakit papercraft. Itu salah satu yang Mbak Putri rasain ya. Oh, menarik juga nih. Dan bisa juga buat dijadiin hadiah nih kalau gitu. Karena kan personal ya, maksudnya kita memang merakit sendiri sebagai hasil karya dan kita bisa kasih sebagai hadiah yang dan memang bentuknya pun bisa di custom. Betul, gitu ya? Disesuaikan sama memang temanya atau memang siapa yang mau kita kasih seperti itu. Nah, kalau ini misalnya kita lihat saudara sedikit nih kan kayaknya Abang Noni. Abang Noni. Tadi dibocorin juga sama Okta nih, memang Okta tahu banget nih soal Abang Noni. Nah, ini di belakangnya sendiri sebenarnya ada Nusantara Papercraft Kitnya. Jadi ini sudah satu ini ya Mas? Satu set. Satu set, betul. Oh, oke. Ini ceritanya adalah karya dari teman-teman komunitas. Karya teman-teman perikertas untuk bangsa Indonesia. Oh, jadi makanya namanya Nusantara ini ya? Betul, Nusantara Papercraft Kit. Jadi kita pengen bikin paket promosi wisata ceritanya. Iya, jadi Nusantara Papercraft Kit ini ada beberapa seri. Jadi salah satunya adalah DKI Jakarta yang memperkenalkan Abang None, bajunya seperti apa. Lucu banget ya. Terus ada Rumah Adat Jakarta. Oh iya, dan ada Monas sama landmarknya. Nah, yang menarik juga, ini kalau setiap kegiatannya di taman, misalkan salah satunya, ini juga mengundang masyarakat sekitar, ini boleh langsung gabung aja Mbak ya? Boleh langsung gabung dan gratis. Boleh langsung gabung dan tentunya belajar langsung seperti apa yang kita lakukan setelah jeda berikut ini. Okta dan Yanda akan belajar langsung bikin di komunitas Hidung kami. Sesaat lagi. Kita belajar. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Ya, masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Kita juga akan langsung coba untuk belajar ini berkesenian di papercraft ini ya, atau kesenian kertas ini. Saya juga udah megang. Nah, kita kedatangan beberapa tamu lagi. Di sini ada Mbak Shelfie, member juga ya Mbak ya? Nah, kemudian ada Mas Robi. Mas Robi ini salah satu yang ngajarin lah ya? Iya betul, aku dari grup. Dari grup? Betul. Oh, dari perinya ya? Oke. Kemudian juga ada Rafa. Rafa, umur berapa sekarang? Umur 11. 11 tahun ya? Udah lama main atau coba untuk ini, ngerakit kertas? Oh, udah lama ya? Oh, oke. Masih ada Mas Rauf juga dan juga Mbak Okta di sana. Iya. Rafa kenapa nih awalnya tertarik buat main ini, papercraft ini? Karena sering lihat aja gitu. Sering lihat terus gemes ya? Iya. Awalnya gimana Rafa? Pas main kemana waktu itu? Pas awal-awal ketemu ini? Ngeliat di YouTube. Oh, kalau YouTube? Iya. Oke. Terus ngeliat kayak Minecraft dibuatnya juga kayak gini, saya tertarik juga. Tertarik juga ya? Yang paling waktu itu susah pas dibikin yang mana bentuknya? Enggak Ingat ada. nggak? Robot atau apa gitu? Enggak ada. Paling susah? Enggak ada. Wah, luar Mantap. biasa nih. Berarti kita juga harus bisa nih Yanda. Harus bisa. Nah ini saudara, Okta juga mungkin bisa dijelaskan. Ini udah ada salah satu contoh kertas yang memang seri Nusantara yang tadi Mas Rauf sampaikan ya. Ini adalah pakaian adat Payas Agung. Payas Agung. Ini Bali ya Mas ya? Iya, betul banget. Oke, Bali. Nah di sini ada difficulty levelnya nih. Ini ada difficulty level bintang 1. Berarti masih muda. Kayaknya keterlaluan sekali kita kalau nggak bisa tuh kita cobain ya Yanda. Ntar kita coba. Langsung dijelaskan dulu nih sama Mas Rauf.
Jadi ini payas agungnya nanti ini hasil kalau jadinya. Iya kayak gini. Ini lucu banget. Jadi menurut kami ini adalah salah satu representasi dari baju adat yang memang unik banget gitu. Dan ini bisa banget kita perkenalkan enggak cuma ke masyarakat Indonesia aja, ke mancanegara bisa, ke orang lain juga bisa. Bahwa ada loh baju adat kita yang selucu ini. Nusantara Papercraft Kit ini edisinya sudah mencakup semua pakaian adat belum, Mas? Belum. Nah itu dia, karena kami masih komunitas juga, kita baru bikin 10. Ini ya? Iya, kita baru bikin 10 dari 34 yang sekarang masih ada, yang sudah ada. Itu gitu. Bisa didapat di mana, Mas? Ini bisa didapat di mana aja, di Tokopedia juga ada. Di online salah satu ada. Online platform lah ya. E-commerce. Biasa kok itu. Kemudian juga di Gramedia ada juga, Mas ya? Iya, ada juga, betul. Di Gramedia juga ada. Sekarang Gramedia masih kita masih proses. Semoga sih dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat bisa ya. Bisa ke Gramedia terdekat. Nah kalau ini berarti masuknya 2D atau 3D? Nah jadi gini, kalau konsep 2D atau 3 dimensi, jadi ini masih 2D-nya ya. Oh ini 2D ya? Ini masih 2D-nya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek, nanti di 2D-nya akan dapat satu paket seperti ini. Gitu. Jadi udah ada satu paket, jadi paket buku ceritanya. Di dalamnya sudah ada rumah adat, baju adat, sama landmark. Oh bisa jadi kayak gini? Betul banget, jadinya akan jadi satu paket seperti itu. Kita mulai... satu buku, satu buku, tadi itu satu ini ya? Berarti? Yes, betul banget. Jadi satu diorama gitu. Nah, kalau Mbak Shelfie sedikit sebelum kita buat, Mbak Shelfie udah berapa lama nih jadi member di... Saya bergabung sejak 2014 sih. 2014 ya, udah lama juga ya? Oke, kita langsung coba. Untuk latihan bikin ini pertama stepnya apa dulu nih, Mas? Stepnya jadi gini, untuk bikin papercraft, semua papercraft ini stepnya cuma 3. Pertama lepaskan dari template-nya. Lepaskan ini bisa jadi tinggal dicopot aja atau digunting atau pakai cutter. Tapi ini harus hati-hati ya, karena bisa sobek ya? Bisa sobek, tapi sebetulnya nggak terlalu gampang sobek sih. Oke. Nah, kalau yang biasanya misalnya kita ngeprint sendiri nih gitu, ya pasti harus pakai gunting atau cutter. Tapi itu memang harus supervisi dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Karena menggunakan benda-benda tajam lah ya. Benda tajam, betul sekali. Nah, gimana tak susah? Gampang? Nggak, maaf ini curi start dulu ya. Ini saya agak kesulitan, Mas, karena memang satu tangan aja. Satu tangan. Nah, jadi langkah pertama memang betul dicopot dulu. Langkah kedua dilipat. Dilipat ya? Oke. Sesuai ada nomor-nomornya ternyata, terus ada ada perintahnya nih, kayak tempelkan kepala di sini. Ya. Ini kita nomor 1 adalah lipat duluan, Mas. Betul. Yang kedua dilipat, lalu yang ketiga ditempel. Nah, ini ada yang pas penempelannya, betul tadi kata Mbak Okta, ada nomor-nomor yang sudah ada. Jadi teman-teman di rumah juga bisa langsung ngikutin. Ini tinggal dilipat aja dan ditempel sesuai urutan yang sudah ada. Jadi kita ngerjain mulai dari nomor 1 dulu nih. Nomor 1, terus lanjut ke nomor 2 penempelannya, terus lanjut ke nomor 3 dan seterusnya. Untuk nomor 1-nya kita ada di kepala nih, bagian kepala. Gitu ya? Betul. Jadi ngerjain yang bagian kepala dulu. Setelah bagian kepalanya selesai, kita lanjut ke bagian badan, lalu ke bagian tangan. Ini yang simple. Tapi kalau misalnya tingkat kesulitannya lumayan tinggi, nanti akan ada lagi tuh. Misalnya ini yang bagian tangannya ada beberapa bagian, bagian kakinya ada beberapa bagian, kayak gitu. Melipatnya pun itu udah jadi tuh, Okta. Udah jadi kotak ini nih. Wah, luar biasa. Tinggal dilem nih. Tinggal dilem. Cepet juga, Tak. Tapi harus dilem, Tak, kebetulan, Tak. Yes. Kita proses. Nah, lemnya, Mas, misalkan nih yang di rumah pengen coba-coba ngeprint sendiri, kemudian juga menggunakan lemnya. Harus dicatat jangan pakai lem yang terlalu keras gitu ya. Jangan. Jadi gini, jangan lem tikus. Jangan. Pokoknya kalau untuk pengeleman atau peralatan itu kita sarankan ada 3 peralatan yang harus disiapkan. Ya, yang pertama adalah alat potong. Alat potong. Alat potong. Just in case belum terpotong secara sempurna, kita sarankan pakai gunting. Gunting ya. Gitu. Kalau penggunaan cutter dan benda-benda tajam lainnya harus sesuai supervisi dengan pokoknya ya. Supervisi orang tua. Lalu yang kedua yang harus kita siapkan adalah lem. Nah, lem di sini kakak bisa pakai lem kertas atau lemnya yang bukan untuk besi. Ya, bukan lem instan. Ngeri juga sih lem besi itu. Jangan. Atau kadang-kadang ada juga teman-teman yang pakai double tip.
Oke. Nah, kalau pakai double tip kami juga nggak terlalu saranin karena untuk pakai double tip harus dipotong-potong dulu dan sampahnya terlalu banyak. Lalu yang ketiga yang harus disiapkan adalah pengoles lem. Pengoles lem. Kayak Jadi tadi ya ini. Kayak tusuk gigi. Oh, saya tahu nih, ini ketemu di mana biasanya nih. Pokoknya kayak bentuknya tusuk gigi gini lah ya. Iya. Ini untuk ngoles lem, tapi sebenarnya kalau ada yang lain juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Betul, bisa betul. ya. Stick es krim bisa kalau juga. Kalau dulu pas SD sebenarnya pakai jari doang sih. Nah, itu Cuman dia. Kadang-kadang saya juga pada dasarnya pada awalnya juga pakai jari nih. Tapi karena lemnya ternyata sama jari saya dan jari saya belum cuci tangan gitu. Iya. Jadi agak kotor sedikit. Jadi resikonya papercraftnya akan sedikit lebih kotor. Nah. Tapi lebih disarankan pakai pengoles yang tadi. Pengoles yang tadi ya, yang berbentuk kayak tusuk gigi gitu ya. Betul banget, tusuk gigi. Itu dia tuh. Okta kepalanya mana tadi udah jadi ya? Nah, saya juga udah jadi, cuman harus dilem. Sorry banget nih, ada bocoran bahwa di kuping ini, ayo 3 menit lagi. Jadi saya agak... Nah ini dia, saya ganggu dikit Mbak Shelfie boleh nggak? Boleh. Mbak Shelfie dari tadi langsung gas. Ini, bukan ya? Ini salah satunya deh, lucu deh. Ini pasti difficulty-nya masih sama level 1 ya. Level 1 ya. Mbak Shelfie sendiri kenapa awalnya tertarik untuk berkesenian ini? Kalau saya sih sebenarnya karena memang waktu itu iseng-iseng gitu ya, nyoba gitu, terus ternyata ketagihan gitu. Dapat infonya dari mana awal? Dari Mas Rauf sih, jadi itu sempat ada pameran lihat juga ikutan, terus jadi tertarik gitu loh. Tapi memang kalau ini paling gampang ya gitu. Jadi kalau makin tinggi tuh ya memang makin susah sih seperti itu. Tersulit yang pernah dibikin apa Mbak Shelfie? Waktu itu Vespa, tapi sampai sekarang belum selesai. Hah? Vespa? Iya. Udah berapa lama? Lebih dari setahun tapi belum kelar-kelar. Karena waktunya nggak ada. Karena belum waktunya harus dikosongkan dulu buat ngelarin itu. Apa memang banyak banget piece-nya? Karena memang nggak sempet aja sih. Karena memang itu kan harus agak telaten ya gitu loh. Jadi ngerjainnya lumayan melatih kesabaran juga sih seperti itu. Kalau untuk yang level advance. Mas Robi gimana tipsnya? Mungkin bisa dikasih tahu ke Rafa juga untuk ngebuat ini tuh yang penting. Apa sih yang paling penting? Yang paling penting tuh kita suka dulu sama apa yang kita buat biasanya gitu ya. Kalau udah biasa suka itu biasanya lebih mudah lagi, lebih cepat dan lebih effortnya tuh lebih ada. Iya. Gitu. Paling effortless lah ya jadinya ya. Iya, jadi maksudnya pengen benar-benar jadi gitu kan. Nggak ditinggal lama gitu. Mas Robi sendiri awalnya dari tahun berapa waktu itu? Kalau aku join dari waktu aku masih SMA itu sekitar 2011. Join komunitas. Ya. Oke. Setelah ikuti lama akhirnya ngikutlah sama Ichinogami ini. Oke, bener gak sih ini kan kalau untuk Rafa kan masih bisa ada apa ya, keseruan-keseruan lah ya kayak bermain dan lain-lain. Tapi untuk orang-orang dewasa Mbak Shelfie, Mas Robi bener gak sih yang dibilang Mbak Putri tadi, ini juga sebagai stress reliever? Bener sih. Merasa gak? Bener ya? Iya. Khususnya pas ngapain? Khususnya kalau sudah jadi, seharusnya itu langsung. Malah pas sudah jadinya ya? Langsung itu benar-benar tercapai loh. Oke. Kalau Mbak Shelfie? Kalau saya pas lagi proses mulai kayak melupakan apa yang ada di karena kita fokusnya di sini jadi ya lupa sama masalah yang ada gitu. Itu bisa menjadi ini ya alternatif ya. Saya lihat juga kawan saya yang di situ itu sudah melupakan juga bahwa dia lagi siaran sudah lupa dengan duniawi. Emang bener ya tapi ya? Konsen jadinya. Kesaksianmu gimana? Ini baru pertama kali coba saudara. Bener nggak? Kayak langsung lupa dan fokus. Soalnya kan kayak ini harus presisi gitu kan, kayak ini ditempel ada ada. Lah itu yang kamu bikin itu? Tapi dibantuin tadi, fun fact. Dibantuin. Nggak apa-apa. Ada garis-garisnya jadi harus tepat gitu, supaya dia palanya nggak mencong gitu kan. Bisa tepat. Oke. Ini nanti juga saya lanjutkan. Tentunya ini punya saya baru dilipat-lipat karena memang saya harus pegang mic juga. Nanti ketika jeda tentunya kita akan coba buat lagi. Nah kalau dilihat, nah ini nih Mbak Shelfie. Mbak Shelfie mewakili saya deh. Ini udah, cukup jadi nih ya ini mah. Tinggal ada tangannya. Ya. Ini bawahnya pakai apa Mbak? Nanti. Bawahnya nanti kan ada ditaruh di dioramanya ini. Ditaruh di diorama ya. Oke, maaf. Saya tempel. Nah, oke. Itu dia. Ini juga astronot masih ada di sini dan masih banyak bentuk-bentuk lainnya. Tentu nanti kita akan coba untuk lihat lagi ya. Yang lain-lain yang mungkin bisa dibentuk dan kemudian juga nanti kita akan lebih kenal lagi sama komunitasnya sendiri. Usai jeda hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk,
Rasakan lembutnya kebaikan. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Minum 1 kaplet Canalflex setiap hari bila perlu. Canalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Canalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk, rasakan lembutnya kebaikan. Yeay, masih bersama di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ih, bangganya Iya udah dong, jadi, lihat dong. tuh ya, sombong ya. Masih dengan komunitas Ichi dong. Kembali lagi sama Mbak Putri, Mas Rauf masih tetap di sini. Aku pegang ya. Biar gak kalah ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan langsung nanya aja. Betul ya, Teh ya? Program dan event-event Kegiatan terdekat dari Ichinogami itu apa aja sih Mas sebenarnya? Mungkin kalau program nanti sama Mbak Putri ya. Tapi Mas, sembari Mas Rauf jawab, kita juga izin untuk memperlihatkan aktivitas teman-teman di samping kita ya. Makin rame. Makin rame dari tadi, makanya ini udah. Dan banyak juga anak-anak balita-balitanya ya. Oh, menarik sekali.
Tapi itu ada yang ini ya, memandu gitu, maksudnya ada yang ngajarin. Oh itu tadi ya. Ya. Ada Ada Mas Robi. Benar-benar. Jadi sebetulnya untuk setiap minggunya nih dari Cinogami sendiri memang rutin untuk memberikan workshop seperti ini di tempat-tempat umum, di sekolah, di taman sampai bermain. masuk ke sekolah juga ya? Yes, sama ke mall atau bahkan ke tempat pariwisata. Gitu. Tempat pariwisata, yes. oke. Dan itu sebagian besar gratis untuk workshop papercraft-nya. Jadi memang dari kami tujuannya adalah memperkenalkan papercraft sebanyak mungkin, seluas mungkin ke masyarakat. Itu kan ada yang dipajang-pajang tuh Mas, yang belum jadi tuh, banyak banget bentuknya. Ada yang difficulty 1 sampai banyak lah gitu ya. Sorry, tapi itu gratis juga atau gimana? Nah, jadi sebetulnya kalau yang itu adalah cara kami untuk ngasih tahu bahwa ini template yang bisa dirakit. Baik. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download sendiri itu bisa, atau bahkan kalau misalnya mau ngambil langsung dari sini juga bisa. Jadi paling tinggal ganti biaya cetaknya aja. Biaya cetaknya aja ya. Nah, terus kita juga punya beberapa program, mungkin nanti akan dijelasin sama Mbak Putri juga silakan, Mbak terkait Putri, dengan komunitas. Kalau di komunitas sendiri selain tadi workshop, kita juga ada pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebetulan kita pernah di Jepang sama di Moskow, Mas. Ada Festival Indonesia Moskow. Ya. 2019 kemarin kita di sana. Festival Indonesia Moskow ya, saya sempat recall itu. Nah, itu kita di sana tuh kebetulan bawa budayanya kebetulan Bali. Karena banyak suka ngomong gini, Bali sebenarnya Indonesia. Nah, kita di sana ngasih tahu Bali itu bagian dari Indonesia, dan kita bikin workshopnya bareng saat itu dan rame banget yang ikut. Alhamdulillah animonya juga luar biasa di sana gitu. Nah, kalau yang tadi melanjut yang Mas Rauf bilang, workshop kita juga hampir semuanya gratis di Jakarta lebih banyaknya dan di daerah-daerah, karena kita kan ada di 43 regional basis kota ya Mas Rauf di Indonesia. Kayak gitu. Itu yang kita lakukan, dan ada lagi Mas, kita juga bisa punya program empowerment sebetulnya. Pemberdayaan untuk teman-teman komunitas yang mau go profesional. Kita percaya bahwa teman-teman yang gabung ke komunitas kayak saya deh, nggak usah jauh-jauh. Awalnya bikin misalnya papercraftnya yang easy dulu, sekarang udah jago. Terus kita juga punya coaching class untuk desainer. Jadi kalau yang misalnya mereka punya keinginan buat ngedesain, profesional terus mereka ada kelasnya di Perikertas gitu. Dan kami di Ichinogami punya 2 program, designer partnership sama satu lagi adalah professional crafter. Nah, kalau misalnya designer partnership itu mereka nanti kita ajarkan untuk membuat papercraft sampai jadi produk. Nanti kita bantu untuk promosinya, bahkan kita jual, dan kita mereka akan dapat royalty fee-nya dari desainnya. Itu yang kita lakukan. Jadi teman-teman komunitas juga bisa go profesional dari passionnya. Itu salah satu goalsnya sebenarnya ya Mas Rauf ya. Betul banget. Komunitas salah Jadi kita pengen banget dengan adanya komunitas ini, nggak cuma having fun aja, tapi teman-teman juga punya sesuatu yang bisa dibanggakan juga, dan sebetulnya bisa cari cuan juga. Gitu. Jadi bukan hanya hobi-hobi doang. Tapi yang pastinya bisa menghasilkan sesuatu, dan hasil karya kita itu dihargai oleh orang lain. Dan bisa dikoleksi lagi. Betul banget. Dan kan ada juga yang sukanya memang passionnya ngoleksi barang gitu. Betul banget. Dan yang paling penting nih Kak, di Ichinogami itu kita selalu kasih sebuah inspirasi lah buat teman-teman bahwa dari passion bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Nah, itu dari situ sih. Oh ya, ini berarti bisa di custom juga ya kalau di bisa Ichinogami? Bisa di custom. Nah, jadi serunya ada banyak banget nih teman-teman yang minta custom. Jadi pengen custom wajah saya atau wajah pasangan, atau biasanya kalau masih muda banget ya pengen ngasih hadiah buat pacarnya gitu. Buat nanti gebetan gitu ya. Nanti tinggal di request saya, kemudian nanti biaya cetak tadi kemudian bisa dikirim tuh. Betul. Nah, itu untuk sosial media dan lain-lain bisa di Instagram kami @ichinogami aja. Gitu. Atau @ichinogami.com juga bisa. Alternatif baru nih untuk ngasih hadiah ya, seperti Okta mungkin kan ada yang mau dikasih hadiah gitu kan. Mau kepo-kepo antar. Atau mungkin kayak souvenirs gitu. Itu bisa. Dan kadang-kadang kami juga biasanya bantuin buat entah itu sekolah, perusahaan, mau bikin custom souvenir atau mungkin ide sesuatu yang dirakit papercraftnya tapi teringat dengan brand tersebut gitu. Itu menarik, bisa banget. Menarik. Karena ini memang memorable sih. Terima kasih banyak Mas Rauf. Sama-sama. Mbak Putri juga tadi udah menjelaskan programnya. Teman-teman ini juga masih berkegiatan ya. Ini biasanya nanti
setelah ini juga mereka kan produknya dibawa masing-masing dan untuk dikoleksi lagi ya. Nah, itu dia, semoga tentunya ya Teh ya, memberikan informasi Bisa jadi banyak. inspirasi juga untuk ngisi akhir pekan. Kali aja mau iseng-iseng bikin papercraft, bisa kepo ke Ichinogami. Ichinogami. Oleh karenanya semoga ini juga bisa memberikan alternatif kegiatan Anda ke depannya. Kita juga mau lihat-lihat langsung, oleh karenanya kami pamit dulu. Saya Irina Mardanus. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Mau lihat. Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian demi fokus menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas, kekeringan, dan kemarau ekstrim yang mengakibatkan krisis air bersih, ancaman ketahanan pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Selengkapnya dalam 60 menit Special Report, Minggu 8 Oktober, pukul 6 petang di Kompas TV. Wah, senang sekali hari ini saya Tia Yustia bisa kembali berjumpa dengan pemirsa dimanapun Anda berada. Wah, ingat gak nih dengan kata pepatah sedia payung sebelum hujan? Kalau sekarang kayaknya sedia payung gak harus hujan ya, tapi kalau mau keluar rumah harus sedia payung. Kenapa? Karena ngerasa gak sih kalau cuaca ini jauh lebih panas dari sebelumnya? Waduh, ternyata paparan sinar matahari yang secara langsung ini mengenai kulit wajah ataupun kulit kita, ini ternyata bisa membahayakan untuk diri kita. Wah, kenapa tuh? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita hari ini. Sudah ada brand manager dari Peterson's Lab, yaitu ada Bariska Purnadi. Halo Bariska, apa kabar? Halo Tia, halo pemirsa. Wah, ini kalau istilahkan dulu pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Betul. Kalau sekarang nih kayaknya kalau mau keluar rumah, walaupun nggak hujan harus sedia payung ya, karena cuaca panas yang luar biasa ini sekarang ini. Walaupun mendung pun juga kita tetap harus memproteksi kulit. Betul, tapi kan nggak mungkin kita kemana-mana bawa payung ya. Nah, benar sekali. Betul, nah ini ada istilah banyak yang mengatakan kalau kita itu harus menggunakan sebuah protection, yaitu yang ada kadar SPF-nya di wajah kita. Karena kalau tidak, ini nggak cuma pada umumnya mungkin orang melihatnya kulit jadi lebih gelap, tapi ternyata di sisi lain tidak hanya kulit menjadi lebih gelap, tapi ada bahaya-bahaya lainnya ya. Itu diantaranya ada spot hitam mungkin. Betul. Yang paling agak mengerikan terutama untuk wanita, nggak cuma wanita tapi juga untuk pria. Laki-laki. Untuk pria juga ini jadi lebih keriput atau lebih apa ya, lebih cepat menua ya. Premature aging, skin cancer sebenarnya banyak banget. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan proteksi keluar rumah, itu tuh dampaknya untuk 10, 15 sampai 20 tahun ke depan. Wah, banyak banget. Berarti kita juga harus proteksi itu sedini mungkin, nggak harus nunggu panas. Tidak. Even ketika mendung pun kita tetap harus menggunakan SPF. Wah, walaupun di dalam ruangan nih, karena kan kadang biasanya kalau mau aku mau aktivitas outdoor nih baru pakai SPF. Tapi ternyata dalam ruangan pun harus. Kenapa? Kita harus pakai karena ada sinar radiasi, terutama kan kita di era modernisasi yang dimana kita pakai laptop, pakai handphone semuanya, kita tuh kena sinar blue light. Yes, jadi kalau Katia pernah ada tahu nih SPF itu harus yang mengandung proteksi dari sinar blue light juga. Jadi kita harus menggunakan proteksi sunscreen itu tidak hanya yang melindungi dari sinar matahari, tapi sinar UVA, UVB dan blue light. Wah, ini ternyata SPF pun sudah jauh lebih teknologinya lebih bagus ya. Tidak hanya bisa melindungi kulit wajah kita dari sinaran paparan UV, tapi juga dari sinar laptop ataupun gadget yang mungkin bisa 8 jam ini kita di depan gadget ya. Tanpa kita sadari. Dan ternyata itu kalau kita tidak memproteksi kulit wajah terutama, ini bisa mengakibatkan aging atau premature aging tadi. Kerut-kerut. Belum lagi yang tadi dikatakan oleh Rizka, ini adalah juga bisa mengakibatkan
cancer. Betul, skin cancer. Bahaya sekali. Nah berarti apa dong yang harus dilakukan oleh masyarakat ya untuk Anda yang memang beraktivitas tidak hanya di luar ruangan namun juga di dalam ruangan? Jadi untuk masyarakat terutama bukan cuma sekedar kita menggunakan sunscreen aja ya, tapi ketika kita stepping outside outdoors, mulai dari kita beraktivitas pagi sampai dengan siang yang paling peaknya, itu kita harus juga nge-cover dengan pakaian atau topi. Terutama nih para laki-laki kan suka berkendara, berkendara ada yang motor atau bekerja lapangan, itu juga harus memproteksi karena kadang stigma merawat kulit itu tuh kebanyakan hanya untuk perempuan. Enggak sebenarnya. Setuju. Apalagi sekarang juga pria-pria sudah mulai banyak yang lebih concern dengan perawatan kulit wajah. Nah, namun kalau kita salah memilih produk skincare, bahayanya apa? Nah, ini dia. Good question. Jadi terkadang tuh yang paling membahayakan adalah ketika kita merasa atau kita tahunya tuh kita menggunakan proteksi yang memang beneran ada kandungan SPF atau PA-nya. Gak taunya selama beberapa tahun kita menggunakan, ternyata kadar persentasenya itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. That's the thing. Jadi memang ini kita harus betul-betul tahu ya bahwa produk ini memang sudah legit ya, istilahnya sudah diuji klinis, kemudian juga sudah uji laboratorium dan juga sudah memiliki banyak sertifikat-sertifikat yang memang harus mengeluarkan sertifikat tersebut. Betul. Legal ya? Secara legal. Dan selain sertifikasi ya Kak, yang paling penting adalah kredibilitas brand dan transparansi untuk menjamin dan bertanggung jawab 100% bahwa produk yang diterima dan dipasarkan ke masyarakat itu akan sesuai klaim dan sesuai manfaatnya. Wah, ini sesuai dengan brand value-nya dari Peterson's Lab ya. Karena memang Peterson's Lab ini tadi kita sempat ngobrol bahwa memang dia mengutamakan untuk kualitas dari produknya. Jadi apa yang ditulis di labelnya itu sesuai ataupun ingredients-nya ya, itu sesuai dengan apa yang akan Anda dapatkan. Ini bisa digaranti nggak nih? Bisa. Kita punya komitmen 3 KTE. Yang pertama itu keamanan, kepercayaan, kualitas, transparansi, dan efektivitas. Nah, transparansi ini sepertinya yang agak sulit untuk beberapa produk ya, karena memang dengan uji klinis, dengan uji-uji laboratorium, ini memang harus sesuai dengan apa yang ditulis di labelnya. Betul. Nah, jadi untuk Anda semua nih harus memilih produk yang memang betul-betul terpercaya ya. Yes. Wah, baik. Jadi seperti apa nih produk skincare yang alami dan tepat menurut Rizka? Kalau skincare yang alami dan tepat, sebenarnya semua skincare itu pastinya kan memang manfaatnya untuk kulit ya. Tapi kita sendiri harus tahu apa sih jenis kulit yang kita butuhkan, ingredients apa yang sesuai, dan lebih menggabungkan nih Kak beberapa kandungan-kandungan karena instan skincare itu tidak ada. Ini menarik sekali nih. Instan skincare itu tidak ada. Namun seperti apa caranya supaya kita bisa mendapatkan kulit yang sehat dan juga terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung? Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana karena kita akan gali lebih dalam lagi seperti apa sih Peterson's Lab ini. Kita akan balik. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Steffi dan Kinan hangout bareng di Jakarta. Main sepatu roda di Skate Lovers. Makan mie viral di Goodle Doodle Bar. Makan sushi sepuasnya di Secret Sushi by Okinawa Sushi. Ngemil sereal di Sunday Bowl Cereal Club. Serta bungee workout di Hailey Valley Fitness Club Affiliate by Bulls Gym. Jalan-jalan, Minggu 8 Oktober, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian demi fokus menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi.
Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas, kekeringan, dan kemarau ekstrim yang mengakibatkan krisis air bersih, ancaman ketahanan pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 8 Oktober pukul 6 petang di Kompas TV. Suci Barbar Show. Minggu ini ada resepsionis baru. Kamu Eca ya? Iya. Eca cantik. Brigjen Hifzi dan Rispo terlibat konflik keuangan. Setiap closing tuh selalu nggak sesuai tuh pemasukannya. Ini makanya lu dah. Gilang Dirga dan Oza datang minta bantuan untuk kampanye politik. Politisi senior Dede Yusuf bersedia membantu. Memang nggak diajarin di partainya. Seru nih. Suci Barbar Show. Minggu 8 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ya pemirsa, kembali lagi, bagaimana untuk Anda yang penasaran dengan Peterson Lab ini bisa langsung snap QR Code yang ada di layar kaca Anda dan bisa langsung pesan karena ada paket spesial khusus untuk Anda yang sedang menyaksikan sekarang nih. Yuk buruan sebelum kehabisan. Nah tadi dikatakan oleh Rizka bahwa wah ini saya sangat menarik sekali nih karena dikatakan tidak ada yang instan. Biasanya yang instan itu hasilnya jangka pendek ya, atau mungkin ada efek samping, atau mungkin efek sampingnya mengeluarkan kocek yang sangat dalam. Betul sekali, betul. Nah ini kalau kita berbicara tentang rangkaian untuk merawat supaya yang utamanya adalah kita harus lindungi dulu dari sinar UV yang secara langsung ya, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, baik dari sinar matahari maupun dari gadget. Betul. Nah ini rangkaiannya apa saja nih? Jadi kita di sini ada Wonder Glow Protection Kit. Yang pertama Kak, pastinya nih kita kan harus selalu membersihkan wajah dong. Apalagi kalau kita habis beraktivitas di luar rumah atau di dalam rumah pun juga kita tetap harus membersihkan wajah. Ini yang di dalam rumah aja harus tetap membersihkan wajah, apalagi yang aktivitasnya di luar ya. Dempul say kan polusi udara ya. Betul. Sekarang. Jadi yang pertama kita pakai cleansing balm. Ini bisa untuk double cleansing. Yang pertama kita pakai cleansing balm, terus kita ini cleansing balmnya ini cara menggunakannya tinggal dioleskan saja atau gimana? Jadi dalam satu tempatnya ini kita udah ada spatulanya dan tinggal di scoop aja. Tinggal di scoop dan langsung diusapkan di wajah, dibalurkan di wajah dan dibersihkan. Betul. Oke, nah setelah dari cleansing balm kita kemana lagi rangkaiannya? Setelah pakai cleansing balm kita menghidrasi dan melembabkan kulit dengan shiny toner. Shiny toner? Yes, ini mengandung 5% niacinamide dan 2% microamino-lotion. Fungsinya untuk apa? Kalau niacinamide itu sendiri sudah terkenal ya Kak, pasti orang-orang udah tahu dia itu bisa membantu mencerahkan kulit dan mengatasi permasalahan kulit kusam. Selain itu dia itu membantu meregenerasi sel kulit. Oh, jadi ini pas banget ya ketika kita terkena paparan sinar matahari secara langsung maupun tidak langsung, otomatis kan lebih kusam, lebih gelap. Lalu juga ini jadi sel-sel kulit mati ini menumpuk ya, dan ini semuanya diangkat menggunakan tonernya. Oke, dari toner kita langsung menggunakan apa lagi? Dari toner biasanya kita itu pakai sunscreen, Ultimate UV Defense Sunscreen. Ini yang sangat wajib. Biasanya kita mengoleskannya dalam satu hari berapa kali ya? Kalau misalkan mau ekstra dengan aktivitas di luar rumah yang lumayan banyak, kalau bisa sehari itu 2 kali. Sehari 2 kali pengaplikasian? Jadi pertama kali sebelum keluar rumah kita pakai, setelah 3-4 jam, kalau kita aktivitas outdoor wajib re-apply sunscreen. Re-apply ya, karena memang ini butuh proteksi yang lebih ya dan juga ekstra. Oke, dari penggunaan sunscreen kita apa lagi nih perawatannya? Nah, ada satu lagi nih Kak. Jadi ini capsule untuk exfoliating mask. Wah, ini menarik ya. Untuk packagingnya sangat menarik sekali. Jadi sudah ada kapsulnya satu persatu. Di sini saya lihat. Wah, isinya ada berapa dalam satu pack? Ada 8. Ada 8 dalam satu pack dan satu pack ini untuk sekali penggunaan. Yes, betul. Wah, jadi ini unik ya. Eksfoliasi itu kan sebenarnya 1 sampai dengan 2 kali dalam seminggu. Betul. Kita talk full sekali, jadi kita remind orang untuk menggunakan 8 kapsul dalam 1 bulan.
Seperti itu. Jadi ini sudah ada guideline-nya. Sudah di guideline, jadi 1 pack ini 1 bulan harus habis supaya kulit wajah ini tetap cerah. Kenapa sih kita harus melakukan exfoliating? Karena kalau misalkan penumpukan sel kulit mati itu tidak hanya menyumbat pori-pori saja Kak, tapi salah satu kenapa orang tuh prematur aging-nya tuh kelihatan banget. Ya, karena dia tidak rutin eksfoliasi salah satunya. Seperti itu. Jadi kita harus juga memikirkan sel-sel kulit mati kita itu tuh harus cepat-cepat kita angkat. Jadi sel-sel kulit mati yang sudah rusak kita harus meregenerasi ulang seperti Jadi itu. untuk Anda mungkin yang jarang-jarang eksfoliasi, pantasan nih kok jadi kerut, kusam, belum lagi jadi jerawat karena pori-porinya tersumbat menumpuk ya. semua di dalam. Oke, nah berarti ini satu rangkaian ini apa aja nih selain ada exfoliating? Kita di sini untuk si protection kitnya sendiri kita tuh simple banget Kak. Jadi Peterson's Lab itu kita punya aim skincarean tidak perlu ribet. Apalagi market kita itu banyak laki-laki. Jadi kita mau menggabungkan antara rutinitas skincare regimes laki-laki dengan wanita. Jadi yang penting langsung kita mainnya itu lebih ke key ingredients. Yang lebih impacted tapi nggak perlu ribet. Stepnya simple aja, basic skincare steps dengan evidence base yang efektif ketika dipakai di kulit secara garis bawahi rutin. Secara rutin karena ya? Tidak ada yang instan. Sekali lagi tidak ada yang instan, tapi kalau Anda melakukannya secara rutin, ini otomatis Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Betul. Nah, ini daripada sekarang kan mobilitas orang itu kan memang sangat tinggi ya. Jadi Peterson's Lab juga ini membuat nggak ribet ya. Betul. Nggak ribet-ribet menggunakan ataupun mengaplikasikannya. Nah, kalau bedanya nih dengan produk lain, karena memang banyak sekali di luar sana yang mengklaim SPF-nya tinggi, lalu juga bisa instan, ini itu segala macam. Nah, kalau Peterson's Lab sendiri keunggulannya apa? Kalau Peterson's Lab kita sendiri keunggulannya itu adalah kita berani menjamin 100 to 1000% what you buy is actually what you get. Jadi kita berkomitmen penuh kepada masyarakat Indonesia dan seluruh audiens Peterson's Lab. Kita menyebut audiens kita itu adalah skinmates. Skinmates. Yap. Peterson's Lab Mates. Oke, ini sudah ada uji cobanya nggak? Karena kan sudah ada. Karena memang sudah bisa digaransikan 100 hingga 1000%. Berarti sudah ada uji cobanya sudah dong. Ada sertifikasi apa saja nih? Jadi untuk sekarang kita sudah keluar sertifikasi in vitro ada 2. Yang pertama kita menggunakan lab SGS. Mungkin para pemirsa bisa di Google langsung sgs.com. It's world's leading inspections company. Jadi dia itu memang untuk tes dan mereka sudah memiliki ISO dan standar internasional. Dan yang kedua kita juga sudah ada cek dari in vitro lagi untuk SPF dan PA. Yang ketiga kita sudah pernah ada juga cek di laboratorium Universitas Indonesia menggunakan spektrofotometer UV VIS. Oke, ini kalau pembuktiannya ada nggak sih secara langsung? Kalau misalkan pemirsa mau tahu nih, ini kandungan SPF-nya ada nggak sih? Ya. Jadi Kak, aku underline dulu ya, biar tidak misleading. Pembuktian paling pertama SPF adalah tentunya kita harus pakai. Karena kan kulit bakal kelihatan nih, sunburn atau kira-kira dampaknya seperti apa. Yang kedua, tetap harus diuji coba secara in vivo atau in vitro, dibawa ke lab. Yang ketiga, pigmentasi sunscreen itu kita bisa cek menggunakan UV cam. Thanks to technology, jadi kita bisa menggunakan UV cam untuk melihat pigmentasi, bukan kadar SPF-nya. Pigmentasinya ya, apakah mengcover, melindungi dari sinar UV atau tidak? Oke, cara ngetesnya ini mudah nggak sih? Gampang banget Kak. Oke. Bahkan sekarang tuh UV cam ada banyak tipe nih, aku tunjukin ya. Dan ini bisa didapatkan di mana-mana ya. Betul. Nah ini tinggal kita aplikasikan saja. Ini karena kita ilustrasi, jadi kita coba di tangan. Dan nanti kita akan lihat kalau misalkan dia memang ada UV-nya ataupun ada SPF-nya, ini otomatis warnanya seperti apa nih? Warnanya akan hitam. Oke. Nah kita oleskan dulu dan teksturnya nanti aku mau coba langsung ya. Baik, untuk Anda semua mungkin yang penasaran bisa langsung snap QR code di layar kaca Anda. Ini untuk bisa mendapatkan rangkaian perawatan untuk mendapatkan kulit yang sehat, cerah, terlindung dari sinar matahari secara langsung, dan juga pastinya paparan dari gadget yang ternyata ini juga membuat Anda prematur aging. Waduh, ini nggak mau Kak, masih usia 25 dikira orang sudah 35. Aduh, itu adalah nightmare. Nah, bisa langsung snap QR code di layar kaca Anda.
Nah, kita akan langsung pembuktian nih, seperti apa? Boleh dilihat? Nah, ini dia. Jadi bisa dilihat ya pemirsa. Wah, dia warnanya jadi hitam ya. Hitam ini adalah tanda bahwa ada SPF. Ada kandungan SPF di dalamnya. Oke, nah ini bisa dilihat. Nah, itu dia. Bisa dicek. Baik. Baik, nah ini bisa dilihat seperti ini. Wah, jadi ternyata memang warna menggelap itu adalah warna yang menunjukkan bahwa ada kandungan SPF di dalamnya. Nah, yang bikin penasaran adalah usia berapa saja atau siapa sajakah yang bisa menggunakan Peterson's Lab ini. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Sambil tunggu pembahasan selanjutnya, silakan snap QR Code yang ada di layar kaca Anda untuk bisa mendapatkan harga spesial. Jangan kemana-mana. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian demi fokus menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas, kekeringan, dan kemarau ekstrim yang mengakibatkan krisis air bersih, ancaman ketahanan pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Selengkapnya dalam 60 menit Special Report, Minggu 8 Oktober, pukul 6 petang di Kompas TV. Suci Barbar Show. Minggu ini ada resepsionis baru. Kamu Eca ya? Iya. Eca, cantik. Brigjen Hifzi dan Rispo terlibat konflik keuangan. Setiap closing tuh selalu nggak sesuai tuh pemasukannya. Ini mah kayaknya lu dah. Gilang Dirga dan Oza datang minta bantuan untuk kampanye politik. Politisi senior Dede Yusuf bersedia membantu. Memang nggak diajarin di partainya. Terus Suci Barbar Show. Minggu 8 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Sudah mulai berangsur. Pengungsian ini. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ya pemirsa, kembali lagi. Gimana, sudah snap QR Code atau belum nih? Aku udah langsung nih minta sama Kariska beli satu paket mumpung lagi ada produk dan juga ada promo khusus. Karena takutnya nanti produknya kehabisan nih. Karena biasanya produknya kehabisan, aduh lama lagi nanti nunggunya ya. Jadi silahkan langsung snap QR Code yang ada di layar kaca Anda untuk bisa mendapatkan rangkaian produk dari Peterson's Lab. Yang pastinya ini produknya benar-benar memprotek kita dari tidak hanya sinar, jangankan dari dalam ruangan dan juga gadget ya. Sinar UV secara langsung saja ini bisa memprotek kita dari paparan yang memang ini begitu jahat ya. Kalau kena langsung, ini tidak hanya membuat kulit Anda lebih gelap, tapi juga bisa menghasilkan pigmentasi, terus warnanya jadi sulit hilang lagi, belang-belang yang biasanya itu ada apa ya, seperti pigmen hyperpigmentation yang ini sulit sekali untuk dihilangkan. Kalau sudah numpuk, ini kemarin saya nanya teman saya soalnya, dia menghilangkan laser hanya kurang lebih sekitar 2x2 cm itu hampir 3 juta. Iya, lumayan ya. Jadi memang sekali lagi tidak ada yang instan, tapi kalau Anda ingin mendapatkan yang instan itu harus merogoh kocek yang sangat dalam. Tapi dengan Peterson's Lab ini Anda bisa mendapatkan rangkaiannya dengan harga yang affordable, apalagi dengan promo yang sangat spesial hari ini. Nah, tadi aku penasaran dengan uji coba lab. Jadi uji coba lab ini ternyata memang banyak fakta-fakta di luar sana yang istilahnya ini antara ingredients dengan hasil uji cobanya ini sebetulnya tidak sesuai ya. Betul. Nah, untuk Peterson's Lab ini sudah meyakinkan 100 hingga 1000% apa yang ditulis di ingredientsnya ini memang sesuai dengan hasil uji coba. Betul. Wah, ini sangat menarik ya. Baik, untuk cara pemakaiannya setiap hari apa saja nih rangkaiannya?
Jadi selain dari gentle clean, lalu itu digunakan setiap hari atau ada masanya? Kalau untuk kegunaannya ini sendiri sih Kak, benar-benar eksfoliasi itu hanya 1 sampai dengan 2 kali dalam seminggu. 1 sampai 2 kali? Yes. Dalam seminggu, oke. Karena kalau kita over eksfoliasi pun kan juga nggak bagus untuk kulit ya. Tapi kalau untuk toner sama cleansing balm dan si SPF ini tuh udah mandatory. Wajib dalam arti kulit kita tuh membutuhkan banget, terutama para pemirsa nih kalau kulitnya tipikal yang sensitif, mudah berjerawat, berminyak, itu wajib sekali menggunakan wajib sekali untuk melakukan double cleansing, terus juga menghidrasi kulit dan memproteksi kulit dengan sunscreen setiap keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Berarti sunscreennya ini wajib ada di dalam tas ya? Betul. Dan ini pocket friendly juga by the way. Oh iya, bisa muat, dimasukkan ke dalam pocket, dan juga pastinya ini bisa dibawa kemana-mana. Nah, tadi pertanyaan di awal, ini bisa digunakan untuk usia berapa saja atau siapa saja? Ini bisa digunakan mulai dari usia 13 tahun sampai dengan usia dewasa. Jadi lansia pun bisa pakai. Lansia juga boleh menggunakannya, iya. Sekarang kan semua umur ini pasti mau tampil lebih menarik dan juga mendapatkan hasil kulit yang sehat ya. Nah, untuk Anda semua yang penasaran bisa langsung snap QR code yang ada di layar kaca, karena ini ternyata, ini aku baru mengetahui ya, tidak semuanya apa yang ditulis di ingredients itu sesuai dengan apa hasil uji lab. Dan Peterson's Lab ini memang sudah meyakinkan 100 hingga 1000% apa yang ditulis di dalam ingredient setiap produknya ini sesuai dengan uji lab dan juga uji klinisnya. Wah, baik. Kalau kita lihat dari rangkaiannya ini, isinya berarti semuanya ada 1, 2, 3, 4 items. Ada 4 items di dalam satu Glow Protection Kit ini. Oke, dan untuk cara pakainya, waktu pemakaiannya, ini biasanya kapan? Ini kalau misalkan eksfoliasi digunakan 1 sampai dengan 2 kali dalam seminggu, bisa digunakan pada malam hari. Ya. Lalu setelah melakukan eksfoliasi menggunakan toner. Tapi kalau misalkan lagi tidak eksfoliasi, bisa langsung membersihkan wajah setiap hari menggunakan cleansing balm. Lalu kalau misalkan pengen ekstra double cleansing menggunakan facial wash lagi. Tapi kalau misalkan para pemirsa, aduh kayaknya males deh habis dandan atau habis laki-laki yang cuma pakai sunscreen aja, cukup tinggal double cleansing, dibilas dengan air bersih. Sesudahnya bisa pakai toner, toner niacinamide, lalu menggunakan serum. Tapi usahakan serumnya itu dilihat lagi kandungan yang kalian pakai itu apa. Karena ada beberapa active ingredients yang tidak cocok dengan niacinamide. Jadi lebih baik dihindari, seperti retinol. Contoh retinol itu boleh dipadu-padakan dengan niacinamide. Tapi gunakan niacinamide dulu baru retinol. Nah, kalau beberapa ingredients lain takutnya tuh over exfoliate. Jadinya kalau sudah pakai toner ini dilihat-lihat lagi nih moisturizernya apa atau serumnya apa. Nah, setelah itu kalau di pagi hari wajib menggunakan sunscreen. Ya. Sunscreen ini wajib sekali dan nggak cuma di rumah tapi juga di dalam tas ini wajib ada nih. Nah, baik, kalau untuk aku nih yang udah jerawatan, karena memang biasa suka terlambat untuk memproteksi diri, jadinya udah timbul jerawat, kusam. Nah, ada nggak sih rangkaian yang memang untuk menghilangkan, atau tadi kalau nggak salah ada yang namanya Acne Fighter Kit ya. Nah, ini fungsinya seperti apa? Kalau misalkan menghilangkan jerawat ya Kak, aku garis bawahi lagi, Peterson's Lab kita selalu evidence-based ingredients, but we don't wanna do hard selling. Jadi kita lebih mengurangi, membantu meminimalisir dan menyamarkan noda hitam bekas jerawat. Nah, kita punya salah satu paketnya namanya Acne Fighter Kit. Oh, jadi Acne Fighter Kit ini untuk saya yang sudah berjerawat, ini bisa nih kan bekas-bekasnya mengganggu ya. Warnanya juga ini jadi membuat warnanya ini lebih hitam di bagian bekas jerawatnya. Nah, ini bisa untuk membantu menghilangkan dan juga membantu menyamarkan warna-warnanya. Oke, jadi untuk Anda semua nih yang memang sangat concern sekali dengan kulit wajah, nah apalagi aktivitas Anda ini sering di luar ruangan, bahkan yang di dalam ruangan juga jangan jumawa istilahnya ya. Baik, terima kasih Kariska dan juga untuk pemirsa terima kasih. Jangan lupa langsung pesan sekarang juga untuk bisa mendapatkan harga spesial. Tia pamit, bye.
Steffi dan Kinan hangout bareng di Jakarta. Main sepatu roda di Skate Lovers. Makan mie viral di Goodle Doodle Bar. Makan sushi sepuasnya di Secret Sushi by Okinawa Sushi. Nyemil sereal di Sunday Bowl Cereal Club. Serta bungee workout di Hailey Valley Fitness Club Affiliate by Bulls Gym. Jalan-jalan, Minggu 8 Oktober, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Sejumlah peti kemas yang dijadikan kantor dan mes para pekerja di sebuah garasi truk kontainer di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka berat dalam bentrokan antara warga dan polisi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam kasus korupsi Kementan telah naik ke tingkat penyidikan. Halo, selamat malam saudara, apa kabar Anda malam ini? Saya Brian Jabli kembali hadir menyapa sejumlah ruang informasi untuk Anda. Tentunya dengan berbagai sejumlah informasi yang telah kami sajikan di program Kilas Kompas di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi di Kilas Kompas malam ini, saudara. Sejumlah peti kemas yang dijadikan kantor dan mes para pekerja di sebuah garasi truk kontainer di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Api pertama kali terlihat dari lantai 2 mes dan kantor di lahan garasi truk kontainer di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara Sabtu malam. Api cepat merambat ke bangunan lain lantaran material bangunan mudah terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting dari lantai 2 salah satu peti kemas. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan sedikitnya 11 unit mobil pemadam kebakaran. Dengan 55 personil. Ini perkantoran gudang. Jadi kontainer ini dikondisikan sebagai perkantoran. Kita sudah mendapatkan informasi itu hubungan arus manajemen dari lantai 2. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka berat dalam bentrokan antara warga dan polisi pecah di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Korban tewas diduga terkena tembakan saat warga kembali menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 segera menyediakan kebun plasma. Bentrokan terjadi saat warga datang ke lokasi kejadian untuk menuntut agar perusahaan menyediakan lahan plasma itu kini sudah memasuki hari ke-23. Bentrok menyebabkan seorang warga tewas diduga tertembak, sementara lainnya mengalami luka berat. Warga menuntut perusahaan perkebunan untuk memenuhi kewajibannya kebun plasma untuk warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang hingga kini tidak kunjung terrealisasi. Polda Kalimantan Tengah menyebut tidak ada personel polisi yang menggunakan peluru senjata tajam. Namun demikian, polisi kini tengah menyelidiki tewasnya warga yang diduga tertembak senjata peluru tajam. Dan informasi berkaitan dengan korban tentunya nanti kita akan update di sana, apakah itu luka dan sebagainya. Nanti kita pastikan. Yang tentunya anggota kami dari Polres Sabara dan Brimob tidak dibekali dengan senjata tajam ataupun dengan peluru tajam. Sabara dan Brimob dibekali dengan gas air mata, peluru hampa dan peluru karet. Itu yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih. Sementara itu, Walhi menyayangkan tindakan represif polisi saat terjadi bentrokan warga di Seruyan. Menurut Walhi, ini menjadi catatan buruk bagi aparat keamanan dalam pengamanan di Seruyan. Setidaknya ada 3 orang yang terkena tembakan, di mana 1 orang dipastikan meninggal dunia di lokasi
1 orang dalam keadaan kritis dan juga masih berada di lokasi, dan 1 orang kita masih belum tahu kondisi terbarunya karena dilarikan ke rumah sakit seperti itu. Ini menjadi catatan buruk khususnya untuk aparat keamanan dalam mengawal aksi massa yang ada di Kalimantan Tengah, mana sebagian besar aksi-aksi massa yang dilakukan oleh warga ini adalah untuk menuntut hak-hak mereka yang dirampas dan tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kita ke Surabaya, Saudara. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR yang ditetapkan tersangka penganiayaan kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur, sempat histeris ketika mengantarkan korban ke rumah sakit. Dalam video terlihat Ronald bersender di mobilnya dan menangis histeris saat petugas rumah sakit berusaha untuk mengecek kondisi korban. Sebelumnya, Ronald sempat meninggalkan korban di basement apartemennya dan baru membawa korban ke rumah sakit setelah ditegur pihak keamanan apartemen. Berdasarkan hasil otopsi, korban mengalami luka dan memar di sejumlah bagian tubuhnya akibat penganiayaan dan diduga ditabrak mobil oleh tersangka Ronald. Hah? Gak tahu. Kuasa hukum Andini, korban penganiayaan yang dilakukan anak anggota DPR RI, berencana melaporkan Polsek Lakar Santri ke Propam Polda Jatim. Menurut kuasa hukum keluarga korban, Kanit Reskrim sempat mengeluarkan pernyataan jika korban tewas akibat sakit dan tidak ada tanda kekerasan. Keluarga lewat kuasa hukum juga akan melaporkan tersangka RT terkait laporan palsu saat meminta surat kematian di Polsek Lakar Santri. Gak tahu. Terjadi di Lakar Santri itu sudah menjadi catatan bagi kami. Kami pun juga akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap hal tersebut. Tentunya itu menjadi catatan juga bagi kepolisian, karena kami sangat kecewa dengan pernyataan Pak Kapolsek di media yang mengatakan bahwasanya tidak ada penganiayaan atau penyakit, karena itu mendahului proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Itu memang harus dilaporkan ke Propam, kami akan laporkan ke Propam, tapi kami juga akan kaji terkait adanya dugaan laporan palsu maupun dugaan obstruction of justice. Kita ke informasi lain, Saudara. Seorang siswa SMK Negeri 5 Padang menjadi korban penusukan sekelompok orang tak dikenal di sekitar sekolah. Atas kejadian ini, korban mengalami luka di bagian punggung. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku hendak menusuk korban di warung samping sekolah. Menggunakan sepeda motor, salah satu pelaku berlari ke arah korban dan sempat membuat warga panik berlarian. Sempat dikejar beberapa warga, pelaku kemudian kabur usai menusuk korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka tusuk di bagian punggung dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Polisi kemudian menangkap seorang anak yang membonceng pelaku penusukan. Setelah di dalam, polisi kemudian menangkap 4 pelaku lainnya yang juga masih di bawah umur. Total 5 anak di bawah umur kini dalam pemeriksaan polisi. Sementara itu, 1 pelaku utama penusukan yang juga dilaporkan masih di bawah umur hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Kita dapatkan 1 orang ABH yang pada saat itu membonceng si pelaku. Kemudian dari pengembangan si ABH ini kita dapatkan lagi 4 orang ABH lainnya. Sementara mereka dari kelima yang kita amankan ini kita mintain keterangannya sebagai saksi. Dan untuk pelaku ABH yang pelaku utamanya sekarang masih dalam pengejaran petugas. Kita ke informasi lain, Saudara. Seorang guru berinisial SMA di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan diduga merendahkan profesi orang tua muridnya hingga terjadi perselisihan di dalam kelas. Guru berupaya menenangkan para siswa tetapi tak diindahkan oleh para siswa. Kapetani pekerjaan tonji, Pak. Inilah video yang beredar di masyarakat saat seorang guru di SMA Negeri 3 Takalar, Sulawesi Selatan sedang menegur seorang siswa di dalam kelas. Saat diskusi sedang berlangsung, siswa perekam video memotong perkataan guru yang diduga merendahkan profesi orang tua murid.
Tak lama berselang para siswa pun keluar kelas. Saat ini guru maupun siswa sudah berdamai dan saling memaafkan. Sementara itu pihak sekolah sudah meminta keterangan yang bersangkutan dan telah mengakui kesalahannya. Menurut guru keterangannya bahwa dia melakukan pembelajaran dengan sistem diskusi, kemudian ada kelompok penanya dan ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian ketika ada pertanyaan, guru menyampaikan ke siswa supaya menjawab pertanyaan dari temannya. Tetapi entah bagaimana katanya sehingga siswa yang penyaji belum bisa memberikan jawaban, sehingga mungkin karena terlalu lama menunggu sehingga gurunya sedikit emosi, sehingga keluarlah kata-kata yang menurut kami sebetulnya tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang guru. Saudara, jangan mengganti saluran TV Anda. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Informasi selengkapnya kami akan segera kembali. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru misinan rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Jamur ngeselin, untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin, olesin Zoralin. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan.
Saya Brian Jabli kembali hadir untuk Anda. Saudara, Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan 6 saksi terkait dugaan pemerasan ini. Salah satunya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi menambahkan, berdasarkan hasil gelar perkara, status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Polisi segera mengeluarkan surat untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti. Adapun pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Sementara itu, foto pertemuan pimpinan KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang beredar luas, termasuk yang akan digali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Foto yang diduga terjadi di sebuah gedung olahraga di Jakarta Barat itu masuk materi penyidikan dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo terkait kasus korupsi di Kementan. Foto yang beredar, Ketua KPK Firly Bahuri sedang berbincang dengan Syahrul Yassin Limpo mengenakan baju olahraga di dalam sebuah ruangan. Buntut dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan, menghormati hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aduan itu sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Sehingga ditunggu saja proses ini dengan tidak menyampaikan opini tanpa didasari fakta. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengakui dirinya rutin bermain bulu tangkis 2 kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Namun Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang $1 miliar. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu kan, bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakin itu adalah tidak pernah. Kini foto pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tengah didalami polisi dan menjadi salah satu yang direkomendasikan penyidik dalam gelar perkara kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Presiden Joko Widodo menghadiri Rapimnas dan Konsolidasi Akbar Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi di Istora Senayan, Jakarta. Rapimnas ini untuk memutuskan arah politik Samawi di Pilpres 2024. Samawi ingin presiden selanjutnya bisa meneruskan program Jokowi demi kesejahteraan rakyat. Presiden Jokowi mengingatkan para anggota Samawi untuk tetap menjaga kerukunan bila ada perbedaan pilihan di Pilpres nanti. Jangan sampai karena beda pilihan menjadi tidak rukun. Jangan sampai karena beda pilihan kita tidak bersatu. Biasa beda pilihan itu. Kadang-kadang pemimpinnya sudah
bareng-bareng, makan siang bareng, makan malam bareng, ngopi-ngopi bareng, yang di bawah masih ribut. Ini yang harus kita hindari, karena sekali lagi pemilu itu setiap 5 tahun ada. Saudara, banjir akibat luapan Sungai Pirak merendam 3 kecamatan di Aceh Utara, Aceh. Sementara di Depok, Jawa Barat, diduga akibat korsleting bangunan klinik tumbuh kembang anak terbakar. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Banjir masih merendam permukiman warga di 3 kecamatan di Aceh Utara, Aceh. Banjir akibat luapan Sungai Pirak ini merendam 3 kecamatan, yakni Matangkuli, Tanah Luas, dan Pirak Timur. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 cm hingga 1 meter. Selain rumah, banjir turut merendam berbagai fasilitas umum seperti sekolah dan perkantoran. Sebuah bangunan klinik tumbuh kembang anak di Jalan Raya Kalimulia, Cilodong, Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian belakang klinik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 30 personel dan 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebuah bus wisata terbakar saat melintas di atas flyover Sumarekon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga bus terbakar akibat korsleting kabel di bagian mesin hingga mengeluarkan percikan api yang kemudian menjalar ke ruang mesin dan badan mobil. Insiden terjadi saat bus tak membawa penumpang, sementara sopir dan kernet bus berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran melanda bangunan semi permanen yang dijadikan gudang penyimpanan ban bekas di Jalan Bandang, Bonto Alam, Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya material ban bekas di gudang membuat api kian membesar. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi ketegangan warga Palestina dengan militer Israel terus meningkat. Kelompok militan Hamas melancarkan serangan terhadap militer Israel. Usai jeda kami akan segera kembali. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gangguan
Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, itu ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu, dan itu memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Minum 1 kaplet Cardinal Flex setiap hari bila perlu. Cardinal Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Cardinal Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Suci Barbar Show. Minggu ini ada resepsionis baru. Kamu Eca ya? Iya. Eca cantik. Brigjen Hifzi dan Rispo terlibat konflik keuangan. Setiap closing tuh selalu nggak sesuai tuh pemasukannya. Ini makanya lu dah. Gilang Dirga dan Oza datang minta bantuan untuk kampanye politik. Politisi senior Dede Yusuf bersedia membantu. Memang nggak diajarin di partainya. Seru nih. Suci Barbar Show. Minggu 8 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Saya Brian Jabli kembali hadir untuk Anda di program Kilas Kompas. Saudara, ketegangan warga Palestina dengan militer Israel terus meningkat. Kelompok militan Hamas melancarkan serangan terhadap militer Israel. Militer Israel terus menyerang kota Gaza setelah militan Hamas meluncurkan roket ke Israel Selatan pada waktu Sabtu setempat. Akibat ketegangan tersebut, menurut Layanan Penyelamatan Nasional Israel, 40 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Sementara itu, warga Palestina di permukiman Israel di Beit El, tepi barat, melawan tentara dengan melemparkan batu ke arah tentara Israel. Untuk mencegah aksi warga Palestina, tentara Israel mencegah dengan tembakan dan gas air mata. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini di program Kilas Kompas. Saya Brian Jabli, terima kasih, sampai jumpa.